Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman guru sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novianti Elsani, saat ini berprofesi sebagai guru matematika di SMA Negeri 50 Jakarta. Kali ini video yang akan saya bagikan terkait dengan praktik baik saya pada saat saya melakukan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika yang mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Praktik baik ini saya lakukan terinspirasi dari karakteristik matematika atau karakteristik pembelajaran matematika yang akan saya ajarkan dengan komentar-komentar dari para siswa terkait pembelajaran matematika. Jika Bapak Ibu memposisikan sebagai siswa lalu mendengar kata matematika atau pelajaran matematika, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya sudah merangkum beberapa pendapat terkait pembelajaran matematika dari beberapa siswa. Pertama, menurut mereka, matematika ini objeknya abstrak Bapak Ibu. Lalu, menurut mereka lagi nih, matematika tuh terlalu banyak rumus-rumus dan selain itu, kayaknya nggak berguna deh dalam bermasyarakat atau dalam lingkungan kerja nantinya. Dan satu lagi nih, menurut mereka, matematika hanya ada tentang hitungan, lalu rumus-rumus yang sulit. Hal ini berkaitan dengan karakteristik matematika yang diungkapkan di kurikulum Merdeka, yaitu pertama, pelajaran matematika terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai materi pembelajaran yang harus dipahami peserta didik. Dan pemahaman ini terkait dengan pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika yang berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi yang bersifat formal universal. Lalu, elemen pembelajaran matematika atau mata pelajaran matematika terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematika berupa aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan. Nah, dari hal ini saya membuat suatu pembelajaran matematika yang berkaitan dengan lingkungan sekitar agar karakteristik matematika yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka ini menjadi sebuah ketercapaian. Berikut contoh video yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi saya dalam melakukan pembelajaran matematika yang melibatkan lingkungan sekitar. Saya beli Momogi 1, Superstarnya 1, dan Gorionnya 1. Jadi biayanya berapa Bu? 2.500. Ini maksudnya sudah beda. Ibu, saya mau beli 2 Gorionio, 2 Superstar sama 1 Momogi ya. Totalnya jadi berapa? 4.500. Oke, ini uangnya 10.000 ya? Ya. Terus saya beli Superstar 3, Ya. Momoginya 2, Ya. Gorionnya 1. Jadi berapa? 5.000. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nena Dwi Rahayu. Saya Bagas Heran Putra. Saya Siti Fatima. Saya Naila Jasmine. Oke, pada hari ini kita akan melakukan praktek SPLTV dengan menebak harga barang yang kita beli di warung. Oke, yuk kita mulai. Oke, pertama tadi siapa dulu nih yang beli? Saya. Saya membeli 1 wafer Superstar dan 1 Goriorio dan juga 1 Momogi. Oke, semua catatannya akan ditaruh di sini ya. Akan ditulis oleh Bagas. Lembarnya. Ini adalah lembar kerja SPLTV-nya. Lembar kerjanya akan kita isi dengan apa yang tadi barang kita beli pertama, oke? Tadi Nena. Pada video ini, saya mengaitkan pembelajaran matematika dengan proses jual beli begitu ya Bapak Ibu. Di sini materi yang saya ajarkan yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel, tapi karena sebelumnya siswa sudah belajar di SMP tentang sistem persamaan linear 2 variabel, maka untuk sistem persamaan linear 3 variabel saya tidak mengajarkan lagi karena metode-metode yang dipakai hampir sama dengan metode-metode di sistem persamaan linear 2 variabel.
Namun, kali ini saya ajak mereka untuk melakukan pembelian atau proses jual beli dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini saya meminta mereka membuat sebuah kelompok yang berisi 4 orang dan merencanakan pembelian di satu toko, membeli 3 buah barang dengan jumlah yang berbeda-beda. Setiap orang berbelanja gitu ya Bapak Ibu, orang pertama membelanja apa, orang kedua membelanja apa, tapi dengan 3 barang yang sama di toko yang sama. Syaratnya mereka tidak boleh menanyakan harga satuannya nih Bapak Ibu. Jadi mereka hanya boleh menanyakan harga totalnya saja. Lalu orang keempat dari kelompok mereka akan merencanakan pembelian berikutnya, tapi dia harus mempersiapkan uang yang harus dibayarkan dengan menghitung terlebih dahulu harga satuannya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel dari data-data informasi hasil pembelian yang dilakukan oleh teman sekelompoknya. Dari situ mereka akan melakukan perhitungan, proses-proses perhitungan untuk menerapkan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Bapak dan Ibu, dari hal ini beberapa siswa merasa bahwa matematika itu sudah tidak lagi menyeramkan. Bahwa matematika itu ternyata berguna loh untuk kehidupan bermasyarakat. Ternyata mereka bisa memakai matematika ini dalam lingkungan mereka. Nah, dari praktek baik saya ini, saya ingin sharing ke Bapak dan Ibu guru lainnya, bagaimana sih jika Bapak dan Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang bermakna, yang melibatkan lingkungan sekitar. Apa saja yang harus disiapkan? Beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu guru siapkan jika ingin mempraktekkan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar, yaitu pertama, Bapak dan Ibu pahami dulu ya, mata pelajaran Bapak Ibu karakteristiknya seperti apa sih? Lalu, Bapak dan Ibu bisa melihat lingkungan sekitar siswa. Lalu, Bapak dan Ibu bisa menemukan dari lingkungan sekitar siswa kira-kira apa ya yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak dan Ibu menemukan materi ajar yang bisa Bapak Ibu bangun untuk melakukan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar, Bapak dan Ibu bisa mencari aplikasi pembelajaran yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa dan mudah dimengerti begitu. Jika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan beberapa hal yang tadi, maka Bapak dan Ibu dapat tuangkan praktek pembelajarannya, langkah-langkahnya dalam modul ajar. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu bisa menyusun lembar kerja peserta didik sehingga peserta didik Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya sendiri atau dengan bimbingan Bapak dan Ibu dalam melakukan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar siswa. Sekian video untuk praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.